Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sedikit review mungkin dari yang telah kita baca. Utamanya tadi banyak menemukan ketika huruf mim kemudian setelahnya bertemu dengan huruf ba. Ini huruf mim dan huruf ba kan sudah kita bahas di makharijul huruf yang pertama. Dan kita sudah tahu ketika huruf mim, apalagi mimnya ini mana tadi? Mimnya ketika dia sukun, kemudian ba-nya ketika dia berharokat, baik ba atau bu ataupun bi. Ini secara tajwid hukumnya kalau kita mengenal ada nun sukun bertemu dengan ba, maka dia hukumnya adalah iqlab baik ba, bu ataupun bi. Kalau mim mati bertemu dengan ba, ya, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Jadi ikhfa ada dua jenis. Ada ikhfa biasa. Ikhfa biasa itu ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Ada yang disebut ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu, syafawi artinya bibir, ikhfa artinya samar. Artinya dia samar, tapi samarnya ini karena huruf-hurufnya terkait dengan huruf-huruf bibir. Ini ada huruf mim dan ada huruf ba, dua-duanya termasuk huruf bibir. Mim, ba dengan waw. Tadi di beberapa ayat saya masih mendengarkan ayat-ayat dibacanya masih tidak samar. Artinya rasanya sudah pernah disampaikan, dia tidak si lidah itu, si bibir itu tidak tertutup. Tidak tertutup. Jadi misalnya tadi di ayat 5 Al-Kahfi ya. Ma lahum bihi. Tidak dibaca ma lahum bihi. Malahum bihi. Karena dia kalau malahum bihi itu kalau kita bandingkan dengan ikhfa yang normal, bukan ikhfa syafawi, itu sama seperti kita membaca walan tuflihu. Nunnya dibaca jelas, berarti kan itu idhar. Seperti itu. Nah, nanti di syafawi, jadi kalau kita mengetahui ada hukum iqlab, ikhfa, idgham dan seterusnya, itu terkait dengan huruf nun. Ada juga nun sukun atau tanwin. Ada juga yang terkait dengan huruf mim. Jadi kalau terkait dengan huruf mim juga ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada idgham yang terkait dengan huruf mim. Misalnya idgham mutamathilain ketika mim bertemu dengan mim. Gitu. Contohnya misalnya ketika mim mati bertemu dengan huruf di sini ada contohnya. Mim mati bertemu dengan huruf selain huruf ba dan huruf mim. Barangkali ada yang menemukan selain huruf ba dan huruf mim, maka dia menjadi di ayat ke-6 misalnya huruf hamzah. Kita mengenal di nun sukun atau tanwin, idhar, ikhfa, idgham, iqlab. Mim sukun pun demikian. Ada ikhfa syafawi, ada idhar syafawi, ada namanya idgham mutamathilain dan seterusnya. Nah, contoh misalkan di ayat 6, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in. Dia tidak dibaca atharihim in. Persis seperti kita membaca idhar nun sukun. Mimnya dibaca jelas. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in. Mimnya jelas. Ketika kita membaca ikhfa syafawi pun, ya, dia berarti antara idhar dan idgham. Persis seperti nun sukun. Kecepatan. Begini, kalau di nun sukun, ya, nun sukun ada hukum namanya ikhfa. Oke. Ikhfa di nun sukun itu cara membacanya antara idhar dengan idgham.
Mim sukun juga dia punya hukum namanya idhar, ada idgham, ada ikhfa. Nah, ikhfa yang mim sukun atau dikenal dengan ikhfa syafawi, cara membacanya juga antara idhar dan idgham, sama persis. Artinya, kalau pembacanya ikhfa syafawi itu berarti mim matinya tidak dibaca jelas. Kalau mim matinya dibaca jelas berarti kan idhar. Ya, kalau mim matinya dibaca jelas berarti kan idhar. Makanya ketika mim mati bertemu dengan ba, contohnya tadi di ayat ke-5, dia tidak dibaca malahum bihi. Karena kalau dibaca malahum bihi itu maksudnya idhar. Karena mimnya dibaca jelas. Seperti itu. Makanya dibacanya agak dibuka sedikit bibirnya. Malahum bihi. Tidak dibuka terlalu lebar juga, tidak malahum bihi, tidak juga terlalu rapat sehingga jadi idhar syafawi malahum bihi, tapi dibuka sedikit. Malahum, lahum akan terdengar suaranya juga, perbedaan suaranya. Malahum itu idhar. Malahum bihi, malahum itu malahum. Malahum beda. Bisa terdengar bedanya? Malahum bi itu ang. Malahum bi, dia antara ang dan seperti itu. Itu mungkin sedikit reminder karena tadi saya lihat ada beberapa mim ketemu dengan ba di ayat ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Yang saya dengar tadi masih naba'ahum bil haqq. Ba-nya masih mimnya masih terdengar jelas. Kalau mimnya masih terdengar jelas, sekali lagi berarti itu maksudnya idhar syafawi. Dan bisa dibandingkan dengan masih di ayat yang sama, di ayat ke-13, di situ ada mim mati ketemu ba, ada mim mati ketemu fa, ada mim mati ketemu waw. Itu combo paket. Gimana? Idhar semua berarti. Di ayat ke-13, iya. Jadi selain bertemu dengan huruf ba dan huruf mim, ya, maka dia idhar. Jadi cara bacanya untuk ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun. Itu baru jelas mimnya. Innahum fityatun, tidak dibaca innahum fityah atau tidak dibaca innahum fityah. Innahum fityatun amanu birabbihim wa. Walaupun mim dengan waw sama-sama huruf bibir, ya. Tapi ketika mim sukun bertemu dengan huruf waw, dia tidak seperti mim mati bertemu dengan huruf ba. Tidak seperti mim mati ketemu dengan huruf ba. Karena ba dengan ma antara ba dengan mim itu lebih banyak kesamaannya daripada dengan huruf waw. Ini tiga-tiganya satu makharijul huruf, sama-sama di huruf bibir. Tapi antara ba dengan mim sifatnya lebih banyak berdekatan dibandingkan dengan huruf waw. Makanya nama lain dari kota Makkah tidak ada Wakkah. Adanya Bakkah atau Makkah. Seperti itu. Nanti pengaruhnya juga ke efek tajwid, hukum tajwid. Seperti itu. Pengaruhnya juga ke seperti misalkan ini mim mati ketemu dengan huruf ba yang sama-sama satu makhraj, dia ikhfa, tapi kalau mim mati bertemu dengan huruf waw, dia idhar. Seperti itu. Itu sedikit review untuk yang tadi saya dengar. Oh, jadi Ustaz, itu teh kenapa harus ikhfa syafawi? Karena si mim sama ba itu sama makhrajul hurufnya gitu. Salah satu sebabnya, iya. Sebabnya seperti itu. Karena dia satu makhraj dan satu punya sifat yang berdekatan. Jadi ikhfa syafawi. Kemudian di mana lagi banyak sih. Innahum fityatun amanu, kemudian di ayat setelahnya warabatna ala qulubihim idh qamu, dan seterusnya.
Mudah-mudahan. Ini ketemu mem Rabbukum bacanya gimana? Rabbukum. A'lamu. Nomor hara. Berapa? 16 ya? 16. 16. 16 wa idin yang syurlakum rabbukum. Nah, kalau ini mim mati ketemu dengan mim. Jadi gimana cara ngapusnya teh? Yang save. Oke. Tadi sudah jelas. Salah. Mim mati bertemu dengan ba, ya ini satu. Yang kedua, mim mati bertemu dengan huruf mim. Yang terakhir, mim mati bertemu dengan huruf selain yang di atas. Ini tadi ikhfa syafawi, ini idhar, tapi idharnya idhar syafawi. Ini namanya idgham. Idgham. Kenapa idgham? Karena dia masuk ke huruf berikutnya. Idgham itu secara bahasa masuk. Dari kata daghamah. Artinya kalau ini benar, mingkem. Mimnya dibaca jelas, tapi langsung masuk ke mim setelahnya. Dan ini sudah dibahas kalau tidak salah ya idgham itu. Sekadar mengulang. Oke. Idgham. Satu ada yang namanya salah. Hapus gimana sih hapus? Ini dia. Oke. Mutamathilain itu artinya dari kata misal. Misal itu sama. Artinya idgham mutamathilain adalah ketika ada dua huruf yang sama, artinya makhrajnya sama, sifatnya juga sama. Maka yang satu masuk ke huruf berikutnya. Tapi belum tentu dua hurufnya sama. Sama. Oh, Itu mutamathilain. Jadi kalau hurufnya sama, ya makhrajnya sama, sifatnya juga sama, seperti itu. Karena memang hurufnya sama, itu mutamathilain. Nah, ini masuknya sini. Di antaranya, salah satunya. Itu semua huruf ya? Ya. Semua huruf. Dan apa namanya? Nama lain idgham mutamathilain karena dia kalau mim dengan mim ya, karena hurufnya adalah mim dengan mim, biasanya dinamakan juga idgham mimi. Mimi. Karena sama-sama mim ketemu mim. Kalau hurufnya mim ketemu mim. Yang kedua ada namanya susah ya, mutajanisain dari kata jins, satu jenis. Oh. Jadi dua huruf yang satu jenis. Jenis bukan jins. Kalau ini sama dari kata misal. Kalau ini mutajanisain dari kata jenis. Jadi dua huruf yang sama jenis. Sama jenis itu artinya yang memiliki satu makhraj tapi beda sifat. Contoh, ini contohnya antara ta dengan huruf dal yang sudah sering kita bahas. Misal, contoh, ketika atau sebaliknya dal dengan ta. Dal dengan ta. Ketika membaca surat ayat kursi, kita tidak membaca qad tabayyana rusydu. Mestinya normalnya ya, kalau di luar Al-Qur'an membacanya itu qad tabayyana rusydu karena dal punya sifat qalqalah. Ta tidak punya sifat qalqalah. Tapi karena dal dengan ta ini bertemu, ta dengan dal ini satu makharijul huruf, yaitu ujung lidahnya itu berada di perbatasan gigi dan gusi. Ta da dengan to, ini minggu lalu yang kita bahas. Maka yang satu masuk ke huruf yang lain. Itu yang disebut dengan idgham. Maka tidak dibaca qad tabayyana, tapi langsung masuk ke qad tabayyana. Langsung ke ta. Contoh lagi misalkan di surat Al-Kafirun. Wala ana abidum, langsung dibaca ma'abattum. Kita sudah lancar bacanya. Tapi
Kenapa dibaca seperti itu? Karena dia satu makhrijul huruf tapi beda sifat. Seperti itu. Ma'abattum. Mutajanisain, satu jenis. Satu jenis itu satu makhraj tapi beda sifat. Yang terakhir mutaqaribain. Mutaqaribain dari kata qarib. Karib, kerabat. Karib itu kan dekat artinya. Jadi kenapa disebut mutaqaribain? Karena dua huruf yang makhrajnya berdekatan. Ini kita mengulang. Kalau ini hurufnya sama, kalau ini makhrajnya sama tapi beda sifat, kalau ini beda tempat, beda makhraj. Sifatnya sama? Enggak. Sifatnya berdekatan. Kalau ini sifatnya yang berbeda tapi satu makhraj. Kalau ini sifatnya yang berdekatan tapi beda makhraj. Seperti itu. Jadi 3 ya? Ada 3 jenis. 3 idgham. Idgham. Ini idgham yang di luar idgham tadi ya, nun sukun. Ini di luar idgham yang nun sukun. Ini juga. Cara tahu sifatnya sama atau beda gimana? Ini yang sedang kita bahas per huruf. Sekarang. Yang minggu lalu kan sudah ba mim dengan waw, kemudian 2 minggu lalu ba mim waw, kemudian minggu lalu ta da to. Ya. Jadi cara membacanya, kembali lagi tadi ke pertanyaan, cara membaca ayat ke-16 dia langsung ke idgham. Yang syurlaku mana? 16 ya? Iya. Wa idza i'tazaltumuhum wa yafa'u kafiyan syurlakum rabbukum. Oh iya. Wa idza i'tazaltumuhum wa itu izhar syafawi. Fa'u ilal kafiyan syurlakum rabbukum mir rahmatih. Jadi masuk ke huruf mim setelahnya. Itu mulutnya standar lah kalau itu. Rabbukum mir rahmatih. Tambah dengung. Rabbukum kalau mim dengan nun itu dengungnya otomatis pasti bakal tanpa kita sadari pun dia pasti akan dengung. Yang nggak otomatis itu yang perlu kita sadari ketika membacanya ya dengan waw. Ya dengan waw. Karena harus pakai dengung ya saya. idgham bi gunnah. Iya gitu ya. Iya. Bi gunnah itu artinya dengung. Oke, kemudian di ayat ke-17 ada juga mim mati ketemu dengan huruf za, mim mati ketemu dengan huruf sin, mim mati ketemu dengan huruf za lagi, mim mati ketemu dengan huruf fa, dan seterusnya seperti itu. Tak dengan tak. Tak juga. Tak dengan tak. Di mana? 17. 17. Warobat. Ya betul. Terima kasih. Di ayat ke-17 ada lagi idgham mutamatsilain. Sama. Ayat ke-17 wa tara syamsa idza tala'at tazawaru. Jadi langsung masuk ke huruf ta setelahnya. Idza tala'at tazawaru an kafihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum. Langsung masuk ke huruf setelahnya. Dan seterusnya seperti itu. Hari ini insya Allah kita akan masuk ke sifat huruf berikutnya. Gimana? Sekedar mengulang ya yang minggu kemarin. Jadi kelompok sifat huruf. Yang pertama sifat huruf yang ketika mengucapkannya harus keluar nafas. Itu disebut huruf al-hams. Al-hams. Huruf-hurufnya kita sudah hafal insyaallah. Fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun. Coba lihat. Fahathahu syakhsun. Sebetulnya nggak ada artinya itu teh Ustaz. Ada sih. Oh, ada.
Jadi sebenarnya huruf-hurufnya itu adalah huruf fa, huruf ha, huruf sa, huruf ha, huruf shin, kho, sod, sa, kaf dengan ta. Cuman dirangkai oleh para ulama ahli tajwid biar memiliki makna huruf-huruf itu. Artinya fahatsahu itu maka dia menganjurkannya untuk diam. Sakata itu dari kata sukut, diam, uskut. Oh, gitu. Ya, malah bisa lebih ingat kok. Gitu. Artinya harus banyak diam berarti. Fahatsahu syakhsun sakata ini huruf-huruf hams. Huruf yang keluar nafasnya. Jadi terserahlah bagaimana mengasosiasikannya. Iya. Huruf hams itu berarti harus huruf yang diam, cuman sekedar nafas saja. Bisa seperti itu asosiasinya. Jadi huruf fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sa, ka, ta harus keluar nafas, terutama ketika dia disukunkan. Untuk beberapa huruf dia pasti normal akan keluar nafas. Contoh misalnya huruf fa, tidak mungkin fa ketika sukun tidak keluar nafas. Kecuali Pak. Kecuali pak. Om gitu atuh. Fahad. Bisa geningan. Kenapa? Kalau sudah kan sulit. Pak. Di huruf F untuk panta dan P untuk Vespa. F untuk panta dan P untuk Vespa. Yang perlu diperhatikan huruf dua terakhir ini. Huruf kaf dengan huruf ta ketika dia sukun. Jadi kalau yang selain itu yang sebelumnya normal, pasti otomatis akan keluar. Ah, af, ah, as, ah, ash, as. Kalau ka jangan ditahan, harus dikeluarkan sedikit nafas. Tidak ak. Kalau ak itu bahasa Indonesia ak. Keluar nafas sedikit ak. Tapi tidak juga sampai tidak sampai ke kolkolah. Tidak sampai ke tingkat kolkolah. Tidak ak, tapi ak. Bisa dirasa-rasa sedikit lah. Ini huruf hamas. Kenapa huruf hamas kita bahas lagi? Karena insya Allah pada kesempatan kali ini kita masuk ke huruf sa, huruf ini, kemudian huruf yang satu rumpun, satu makhraj, huruf sa, huruf za dengan huruf dha. Mau nanya Ustaz? Enggak. Tapi lupa. Itu kan fahatsahu. Ya. Nah, itu kalau yang H pertama itu kan kayak alhamdulillah kan. Jadi memang H kecil ya. Ya. Istilahnya kalau nggak salah. Terus yang H kedua itu aku pernah nanya sama entah guru, entah teman, itu mungkin kayak Allah kan, H yang terakhir ya. Itu katanya H biasa, H yang sebagian orang bilang H besar. Dan itu tidak dibaca seperti H pertama yang H kecil. Itu gimana? Iya. H normal orang Indonesia itu H besar. Itu normal. Kita ketawa nggak mungkin pakai H kecil. H kita itu H besar normalnya. H yang perlu diperhatikan justru H yang kecil karena dia butuh penekanan di tenggorokan. Jadi huruf H dengan H dia huruf tenggorokan. Tenggorokan paling bawah hamzah dengan H bisa terasa getarannya kalau dipegang. H dengan H getarannya itu di bawah. Di tengah sedikit itu huruf-huruf yang ditekan, yaitu huruf ain dan huruf H karena sama-sama ditekan. Atasan dikit huruf kho dengan kho yang sama-sama bergetar. Jadi masing-masing sudah ada sudah ada tempatnya. Jangan H dibawa ke atas gitu ya, jangan kho dibawa ke bawah. Artinya ketika membaca huruf H jangan sampai ada getarannya seperti huruf kho. Ini biasanya orang Jawa, maaf. Misalkan alhamdulillah masih ada getarannya karena itu terlalu dibawa ke atas. Harusnya agak ke bawah dan ditekan. Al-ha persis seperti yang mengucapkan ain. Penekanannya persis seperti pengucapan huruf ain. Al-ha. Seperti itu. Di tengah itu ya. Di tengah. Ini 3 huruf yang akan kita sama-sama pelajari. Kemudian sifat huruf yang kedua adalah sifat huruf asyiddah. Asyiddah itu huruf yang secara bahasa keras atau
maaf bukan asyidah, al-jahr. Asyidah itu lawan dari kata al-hams. Terbalik ya? Benar kan? Benar. Kira apa istilahnya? Gila kati. Kayaknya gitu. Seingat saya gitu deh. Iya betul. Jadi lawan dari huruf ini namanya al-jahr. Sifat berikutnya namanya asyiddah, yaitu huruf-huruf yang ketika diucapkan harus ditahan dulu. Bagus tuh sonoramnya teh. Bisa. Ini pakai komputer soalnya. Komputernya bagus. Komputernya yang bagus. Kalau di apa namanya? Jadi ini huruf-huruf asyiddah atau huruf yang ketika diucapkan itu butuh kekuatan. Nama lainnya adalah huruf infijar atau huruf ledakan. Ini minggu lalu sudah dibahas. Jadi ditahan kemudian dilepas. Ditahan kemudian dilepas. Misalkan contoh ketika mengucapkan huruf ba. Kita harus nahan mengumpulkan udara dulu kira-kira seperti itu kemudian dilepas. Ba. Huruf ka. Ta, a ditahan dulu. Ja, da. Disingkatnya oleh para ulama, ajidu, kitun, bakat. Ajidu itu saya mendapati, kitun itu kucing, sama kayak bahasa Inggris, cat. Bakat itu menangis. Bukan berbakat ya. Berbakat itu menangis. Kucing menangis. Saya dapati kucing menangis. Seperti itu. Ini namanya huruf syiddah. Huruf alif, huruf ja, huruf da, huruf qaf, ta. Lebih mudahnya kalau itu sulit, huruf qalqalah ditambah huruf kaf dan ta. Atau tambah alif, kaf dan ta. Ya. Huruf qalqalah itu kan ba, ju, bi, toko. Berarti sisanya tinggal huruf hamzah dengan kaf ta. Seperti itu. Dan ini sangat terkait erat, minggu lalu sebenarnya sudah ya. Huruf syiddah nanti terkait erat dengan masalah qalqalah. Kenapa? Karena huruf syiddah itu kan tadi sudah ini cara pengucapannya ditahan, dilepas sehingga muncul seperti ledakan. Qalqalah juga seperti itu. Qalqalah seperti itu. Jadi misalkan ab, karena ditekan kemudian dilepas maka muncul pantulan. Jadi setiap sifat pasti akan terkait nantinya dengan hukum-hukum tajwid. Seperti itu. Di sini tidak kita dapati 3 huruf ini. Yang terakhir huruf isti'la. Ajidu. Kitun. Kucing menangis. Dan meledak Pak. Saya ledakan kucing sampai menangis. Coba balik. Psycho. Psycho. Campur sama istinja. Ini isti'la. Istilah, yang bukan istinja. Disebut isti'la dari kata ala. Ala itu di atas. Al-a'la atau sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan salawat terlimpah atas Nabi Muhammad. Ala. Kenapa disebut isti'la? Karena memang ala, karena memang di atas, karena memang meninggi. Apa yang meninggi? Lidah belakang. Ala, lidah belakangnya ala naik ke atas. Dan huruf-huruf ini kho, so, do, ro, to, ko, do, 7 huruf ini lidah belakangnya naik ke atas semua. Di sini kita dapati ada 1 huruf, yaitu huruf do. Ya, artinya huruf sa dengan huruf za dan zo, dia satu makhorijul huruf, satu tempat keluar. Makhrojnya itu adalah
kalau ini gigi seri bagian dalam, ini bagian luar, si ujung lidah nempel ke gigi seri, dinding gigi seri bagian dalam. Fa, za, dan vo. Baik mengucapkan huruf fa atau mengucapkan huruf za ataupun mengucapkan huruf vo, itu ujung lidahnya tetap di situ. Jadi fa, za, vo tetap di situ. Yang membedakan adalah ketika dia mengucapkan huruf vo, lidah belakangnya naik. Ya. Kemudian ketika mengucapkan huruf fa, dia mesti keluar nafas. Jadi masing-masing punya sifat yang membedakan dengan sifat yang lain. Kalau di sini ada huruf fa, berarti za dengan vo tidak masuk. Di sini ada huruf vo, berarti ini tidak masuk. Jadi tiap huruf satu makhraj dan satu sifat seperti itu. Za itu huruf apa? Za dia masuknya ke huruf jahar berarti. Di sini kan tidak masuk nih. Fahathahu syakhsun sakata. Jadi dia ketika mengucapkannya tidak boleh, tidak masuk tidak ada nafasnya keluar. Az. Kalau masih keluar berarti masih masuk ke huruf al-hams. Seperti itu. Artinya Ustaz? Khusso dogtin qid. Khusso itu artinya khususkanlah. Dogtin itu dari kata penekanan. Qid itu artinya bangunkan. Jadi kalau digabungkan apa ya? Khususkanlah, penekanan bangunkan. Apa ya maksudnya? Intinya dari kata khusus. Khusso itu dari kata khusus. Dog itu dari kata penekanan. Qid itu dari kata bangun, membangunkan. Kum juga bisa. Kalau kum itu lebih dari duduk ke berdiri. Kalau qid itu dari tidur ke duduk. Jadi beda cara membangun. Makanya istilahnya qomat. Kalau qomat itu karena kita sudah duduk berdiri, namanya qomat. Kum. Jadi kalau misalkan orang lagi duduk, kita jangan bilang qid. Kalau qid itu cocoknya untuk lagi tidur untuk bangun. Bangunnya bisa bangun keduduk atau langsung berdiri. Tapi kalau dia lagi duduk kemudian berdiri, istilahnya pakai kum. Seperti itu. Oke. 3 huruf ini ada kesamaan dari sisi makhraj. Yang kedua dari sisi tajwid, samaannya adalah sama-sama huruf ikhfa. Sama-sama huruf ikhfa. Yang membedakan sifat-sifatnya. Dan ada satu ayat di Al-Quran yang memuat 3 huruf ini secara bersamaan dan berdampingan. Bisa dibuka surat surat Al-Mursalat. Ini sebagai latihan huruf sa, huruf za dengan huruf dha. Al-Mursalat. Halaman 581. 580. 581. Ayat ke-30 surat Al-Mursalat halaman 581. Ayat ke-30. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi. Ada huruf dha, ada huruf za, ada huruf fa. Intaliqu ila dhillin dhi. Dia lidah atasnya naik, kemudian lidah atasnya turun, kemudian fa-nya hamsnya keluar. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi. Dhi fa. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Mangga coba satu-satu. Kita putar aja ya. Ketika kita membaca ikhfa, sifat-sifat huruf setelah nun itu terbawa dengungnya. Maksudnya gini, to itu dia punya sifat tebal, masuk di sini. Dan ketika gunnah, ketika ikhfa, sifat tebalnya itu masuk. Jadi dia tidak dibaca in to itu huruf ta yang dikasih o.
into. Jadi itu tidak membedakan antara ta dengan to. Kalau to kan dia lebih apa namanya? Di sini kita tahu to itu lidah atasnya naik. Maka ketika ikhfa pun lidah atasnya sudah siap-siap mau naik. Tidak dibaca into tapi into. Sudah siap-siap tebal. Ujung lidahnya Ujung lidah atas. Kalau ujung lidah apa namanya? Ujung lidah depan dia hampir mau apa namanya? Ke perbatasan gigi dan gusi. Sekali lagi ikhfa itu samar. Tidak masuk ke nunnya, tidak masuk ke huruf setelahnya. Jadi kalau mau nyebutin to itu fokusnya ke di lidah tengah ke atas. Jadi Ini anatomi lidah. Ini ikhfa memang agak cukup kompleks karena dia berada di antara dua sifat, dua hukum ilhar dengan hukum idgham. Jadi tidak dibaca into itu ilhar, tidak dibaca into. Jadi tidak langsung masuk ke huruf setelahnya. Artinya si lidah itu belum nempel ke makhraj setelahnya. kalau makhrajnya to sendiri itu Kalau to sendiri, ini bagian dulu ya. To sendiri, pengucapan huruf to sendiri ya. To, ujung lidah bertemu dengan perbatasan gigi dan gusi. To. dan tengahnya ke atas gitu. Belakangnya ke atas. Belakangnya ke atas. Karena masuk huruf isti'la. Jadi ketika dia ikhfa pun sifat-sifat ini masih harus terbawa sehingga harus membedakan antara to dengan ta. Tidak dibaca toliku itu berarti huruf ta. Ta yang dikasih o. Toliku beda dengan to. Dengungnya juga beda antara toliku itu ta, toliku itu to. Terasa bedanya? To itu ta. Atau misalkan apa namanya yang ada kata antanya anta al-infitar bukan ayat yang ada antanya antum jelaskan antum dengan ilpo ada apa namanya dengung yang tebalnya sedikit karena dia udah siap-siap masuk ke huruf to. Oke, mudah-mudahan jelas. Udah jelas. Udah ujian ya. Udah ujian hari itu. Ya gitu lah. Teorinya mudah tapi prakteknya butuh waktu. Mangga, silakan. Sedikit mungkin ayat 30 ini kalau dia dibacanya terpisah, dibacanya iltoliku. Ada yang kayaknya disampaikan ya. Kenapa dibacanya iltoliku? Bukan, maksudnya kenapa dibacanya tidak alpoliku atau tidak dibaca untuliku karena tidak ada harokat. Huruf setelahnya to. Maksudnya Sudah pernah sampaikan kayaknya ya? Belum. Ulangi aja San. Jadi kita skip dulu yang tadi apa namanya seorang-seorangnya. Kalau bertemu dengan huruf-huruf seperti ini, huruf yang alif yang ada seperti ininya, seperti huruf sodnya, namanya hamzah wasol. Oh, ada di sini. Ada di ayat ke-30. Kalau di Quran ini nggak ada. Ada yang ada dengan Terbitan itu ada pasti. Nggak ada. Langsung ada. Oh, tergantung mungkin. Oh, gitu. Oh, pantesan ya. Kalau tinggi sih nggak ada kalau tinggi. Di Quran Arab. Sama itu juga. Ini Indonesia Syamil. Oh, Indonesia ya. Kalau dia jadi ada dua jenis hamzah. Hamzah yang pertama hamzah wasol, yang kedua hamzah koto. Kalau hamzah koto itu pasti di atasnya ada ininya, ada ain kepotong. kepotong. Kalau hamzah wasol ada huruf sod kepotong.
Oh, Jadi kepotong. ini tuh kenapa dinamakan kotak? Karena ada ain kepotong kira-kira seperti itu. Kalau ini wasol karena ada huruf sod kepotong. Apa yang membedakan? Wasol itu dari kata wasola yasilu silatan, menyambung. Artinya kalau bertemu dengan huruf-huruf hamzah seperti ini, hamzah yang fungsinya untuk menyambungkan dua kata. Artinya dia bisa disambung, bisa juga berdiri sendiri. Tapi kalau hamzah koto itu dari kata qat'ur rahim, koto'a, memotong. Dia tidak mungkin disambung, harus berdiri sendiri. Contoh, di ayat ke-30, huruf pertamanya itu adalah hamzah wasol. Walaupun di situ ada harokatnya mungkin, tapi karena tidak ada ain kepotongnya, dia tetap masuk huruf hamzah wasol. Kalau wasal bukannya so yang kepotong? Iya. Tadi Iya. Artinya kalau dia walaupun dia berharokat, selama tidak ada huruf ain yang kepotong, dia masuknya ke hamzah wasol. Oh, Artinya hamzah wasol itu dia bisa berdiri sendiri, bisa juga disambungkan dengan ayat sebelumnya. Jadi cara membacanya, kalau misalnya disambung dari ayat sebelumnya, dari ayat ke-28. Wailul yauma idzil lil mukadzibina taliqu. Nah, Taliqu. berarti bisa Berbeda cara bacanya. Tapi kalau misalkan berdiri sendiri, misalkan kita lanjutkan ya. Wailul yauma idzil lil mukadzibina taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibuna taliqu. Karena disambung. Oke. Karena disambung. Tapi kalau berhenti, ini jadi masalah. Kecuali kalau Quran Indonesia mungkin yang sudah ada harokatnya. Apakah dia harus dibaca fathah atau kasroh atau dhammah? Itu pertanyaan saya. Kalau Quran Indonesia tadi mungkin sudah memudahkannya. Oh iya, ada yang nggak ada apa tuh tajwid ya istilahnya? Apa? Fathah, kasroh, Dhammah, itu harokat. Harokat, Tanda ada baca. harokatnya. Tidak ada tanda baca. Berbeda misalkan dengan ayat ke-32 ada huruf hamzah tapi ada ain terpotong atau hamzah kotok. Dia bisa saja disambung dari ayat sebelumnya tapi harokatnya tidak berubah. Jadi tetap dibaca la dhalilin wa la yughni minal lahabi innaha tarmi. Seperti itu. Walaupun disambung. Jadi harokatnya memang tidak berubah kalau hamzah kotok. Seperti itu. Nanti efeknya itu kalau ketika ada hamzah wasol, kemudian setelahnya contohnya misalkan ada huruf nun, ya. Di ayat akhir ini misalkan ada yang hurufnya nun tanwin. Sederhananya, lihat huruf ketiga. Jadi kalau misalkan ini ada huruf wasol, hamzah wasol, kemudian ini huruf pertama, ini huruf kedua, ini huruf ketiga, ya. Sini mas. Puho. Biar deket dia ikhfa. Ya. Lihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya, jadi hamzah wasol dihitung huruf pertama. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka huruf pertamanya juga dhammah. Oke, contoh ini ya. Bukan ya? Itu masih yang amar ya. Amr. Itu satu. Jadi kalau huruf ketiganya dhammah, huruf pertamanya juga dhammah. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, huruf pertamanya harus kasroh. Udah selesai. Itu saja. Nggak ada A ya? Enggak. Oh. Jadi kaidahnya cuma dua. Kalau huruf ketiganya dhammah, huruf pertamanya juga dhammah. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, huruf pertamanya harus kasroh. Contoh di ayat yang tadi, di surat tadi, atau di awal Al-Fatihah. Ini karena kitanya sudah hafal saja, jadi kita tahu cara membacanya bukan uhdina, bukan ahdina, ihdina.
Tapi kalau misalkan kita bertemu ayat yang belum kita hafal, ini bisa jadi kaidah. Apalagi Arab gundul ya. Apalagi Arab gundul. Contoh kita carilah misalkan sambil buka gitu. Buka ngasal. Karena artinya sama, U sama I. Dia lebih ke ininya, lebih ke grammar. Grammar. Jadi harus benar gitu ya. Iya. Benar salah ya. Misalnya Grammar itu apa? Nahu. Sorok. kalau sorof lebih ke Ganti-ganti. apa sih istilahnya derivatifnya. Derivatif. Oh iya derivatif. Wah, dah. Nah, Lupa. contoh misalkan juz 2, juz yang tadi surat apa? Al-Mursalat ya? Udah tuh, lupa. Al-Mursalat. Apa? Masih semangat. Oh iya. Udah senior. Kita semua. Yang penting akhir zaman masuk surga. Iya. Oke lah intinya intinya seperti itu. Jadi ketika bertemu dengan huruf wasol, kita lihat huruf ketiganya dulu. Fathah dan kasroh berarti awalnya dia harus kasroh. Ingat ke ihdinas siratal mustaqim atau ke ayat ini. Dia huruf ketiganya huruf to dan huruf to-nya dia fathah. Maka dibacanya bukan antoliku, bukan untuliku, tapi intoliku. Syukur-syukur kalau sudah ada kalau sudah ada harokatnya seperti Quran Masa'ad. Kalau bingung, sambung saja dari ayat sebelumnya. Tapi saya Itu bilang lebih mudah. biasanya kalau disambung tuh justru dia sama ya. Kalau Apanya? harokatnya A, Iya, sama dengan huruf sebelumnya. iya, kecuali yang ini kan. Itu Iya. Ini kan Kalau disambung dia nan toliku, ikut dengan huruf sebelumnya. Kalau dia berhenti, pakai kaidah ini. Itu maksudnya hamzah wasol. Oke. Jadi dia bisa disambung dengan syarat ikut harokat huruf sebelumnya. Kalau harokat huruf sebelumnya domah, dia domah. Kalau harokat huruf andai misalkan tukadzibunu misalkan seperti itu. Maka dibacanya juga ila ma kuntum bihi tukadzibunun taliqu. Andai dia fathah seperti ini berarti tukadzibunun taliqu. Kalau huruf sebelumnya misalkan Al-Fatihah apa ya? Siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia nu, na atau ni ikut huruf nun tadi. Nah, maksudnya ihdinanya akan ikut huruf nun. Iya. Kan kita biasanya kalau dipotong bacanya ihdinas siratal mustaqim pakai kasroh. Tapi kalau disambung dia tidak dibaca kasroh lagi. Jadi tidak dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas, tidak dibaca seperti itu. Kalau dibaca seperti itu berarti dia hamzah qotoh. Itu maksudnya. Hamzah wasol itu dia harus disambung dengan huruf sebelumnya. Jadi tidak dibaca lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas, tapi dilangsungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas. Seperti itu. Itu arti hamzah wasol. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita belajar huruf fa, za dan to, dan ya butuh latihan. Tidak cukup hanya hari ini saja. Semakin banyak membaca, semakin banyak berlatih, insya Allah akan semakin tahu salahnya dan semakin mendekati ke fasih. Seperti itu. Saya rasa kita cukupkan dulu untuk tajwidnya. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam tilawah sehari-hari.